Bab 3791. Kabut hijau aneh. Erikin tidak menyangka bahwa Penatua Wu ini bisa begitu cepat. Sebelumnya, Hari Song masih meminta bantu padanya untuk menyelamatkan paman guru, namun sekarang sepertinya Hari Song sama sekali tidak mengenal paman guru dengan baik. Dengan kecepatan melarikan diri ini, dia sama sekali tidak butuh orang lain untuk menyelamatkannya. Penatua Wu ini benar-benar menyamar dengan baik. Tidak lama setelah Penatua Wu lewat, Erikin dan Kelvin Peng satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, lalu mereka secara bertahap mencapai tepi formasi klan iblis. Tirai cahaya formasi melonjak ke langit dan menjadi seperti sebuah dinding, menghalangi jalan Erikin. Si bajingan, mari biarkan ku lihat kamu bisa melarikan diri kemana. Di belakang, Kelvin Peng memegang token di tangannya, dan terus berteriak. Alasan mengapa dia menahan diri sampai Erikin terbang ke tepi formasi, baru dia mengaktifkan formasi, justru untuk membuat Erikin lengah dan kehilangan jalan depannya. Hanya saja Kelvin Peng tidak tahu bahwa Erikin tidak bersembunyi di dalamnya sebelumnya, tetapi masuk dengan cara memecahkan formasi. Erikin berbalik dan tersenyum, kemudian malah mempercepat kecepatannya lagi ke arah tirai cahaya. Di bawah tatapan terkejut Kelvin Peng dan dua lelaki tua, Erikin menabrak ke penghalang formasi yang kokoh. Adegan yang ketiganya bayangkan tidak muncul. Setelah berbunyinya suara mendesir, sosok Erikin tidak menemui halangan apapun. Tirai cahaya hanya bergetar sesaat, beriak seperti riak air, dan kemudian Erikin langsung bergegas melewatinya. Situasi apa ini? Kelvin Peng menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Ini adalah formasi yang telah dia aturkan dengan cermat, dan satu-satunya token ada di tangannya sendiri, tetapi Erikin malah dapat datang dan pergi dengan bebas. Kemudian, ketika ketiga sosok itu bersentuhan dengan tirai cahaya menghantam ketiganya kembali ke belakang, membuat mereka hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Bajingan! Kelvin Peng meraung marah. Formasinya sendiri tidak menghalangi Erikin ini, tapi malah menghalangi dirinya sendiri. Pada saat ini, karena amarahnya melonjak ke benak, Kelvin Peng pun tidak mempedulikan hal lain lagi. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menghancurkan token yang mengontrol formasi, kemudian setelah tirai cahaya menghilang, baru dia mengejar lagi. Bocah ini benar-benar tidak ingin menyerah. Melihat Kelvin Peng dan mereka bertiga terus mengejar di hutan, seperti belatung di Tarsus, Iblis Fu berkata pelan. Jika begitu banyak energi bintang fajar direbut pergi di hadapan kita harus mengejar mereka dengan mati-matian juga, kata Erikin sambil menggelengkan kepalanya. Yah, dilihat dari penampilan mereka seharusnya tidak akan menyerah dengan mudah. Apa pendapatmu? Bertindak sesuai situasi saja, ataupun kalau tidak ada cara lain, terbang seperti ini selama 7 hari saja, kata Erikin sambil tersenyum. Hanya dengan merebut satu bunga bintang fajar ini saja, segel di cincin perunggu sudah sepenuhnya menyala. Meskipun melarikan diri selama 7 hari adalah sebuah canda, tapi jika pihak lain benar-benar mengejarnya secara mati-matian, dia yang terus melarikan diri juga tidak akan mengalami kerugian. Bajingan sialan ini. Melihat Erikin di depannya terus-menerus melalui hutan, Kelvin Peng mengatupkan giginya. Jika kecepatan Erikin sangat cepat, dan meninggalkannya dalam satu tarikan napas, maka dia akan menyerah. Jika kecepatan Erikin lambat, dia akan dapat mengejarnya setelah mengerahkan sekuat tenaga. Tetapi hal yang menyebalkan adalah selama Erikin mengerahkan batas kecepatannya,
kecepatannya akan menjadi tidak berbeda jauh darinya. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk banyak mendekatinya sebelumnya, tapi terhalang sedikit lagi oleh tirai cahaya formasi. Dan di dalam hutan pagi kabut terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi di mana-mana. Jika dia berubah menjadi burung rok, tubuhnya akan menjadi terlalu besar dan tidak dapat muat di tempat ini. Sudahkah kamu memberitahu para Teiman seiman dari klan Naga Sisik dan klan Elang? Tanya Kelvin Peng dengan ekspresi mendalam. Laporkan kepada Yang Mulia. Aku telah meneruskan pemberitahuan sesuai yang kamu perintahkan, tetapi sebelumnya beberapa klan iblis kita ada berbagi kekuasaan, dan para klan iblis ini tidak dekat dengan kita. Klan Virevins yang paling dekat juga membutuhkan waktu 1 hari untuk tiba, kata lelaki tua dengan cepat. Waktu 1 hari, kalau begitu kejarlah dia selama 1 hari. Pokoknya, aku bertekad untuk memenangkan energi bintang fajar ini, kata Kelvin Peng sambil mendengus dingin. Sebenarnya di antara kelima klan iblis, tidak ada klan Rock atau klan Elang, dan yang disebut klan Unggas adalah gabungan dari beberapa keturunan binatang dewa terbang, dan itu bukan hanya satu klan, sehingga jumlah anggota dan kekuatan setiap klan tidak dapat dianggap kuat, sehingga pada akhirnya mereka secara tak berdaya berkumpul bersama untuk membentuk aliansi. Bagi dunia luar, gabungan klan kecil mereka membentuk klan Unggas, tetapi orang-orang seperti Kelvin Peng masih suka menganggap diri mereka sebagai anggota klan Rock, menyebut diri mereka sebagai keturunan dari burung Rock bersayap emas, dan tidak menganggap anggota klan Unggas lain sebagai sesama klan sendiri. Awalnya, mereka berbagi area yang terpisah untuk masing-masing, dan tanpa mengganggu satu sama lain, tetapi sekarang, ketika mengejar Erikin, hal ini malah menjadi masalah besar bagi mereka. 1 jam kemudian, Erikin sudah terbang ke hutan di mana dia belum pernah menginjakkan kaki sebelumnya. Melihat lokasi hutan bintang fajar di cincin perunggu, sekarang dia sudah benar-benar melangkah ke kedalaman hutan. Bocah ini mengejar mati-matian, yang tidak tahu apakah berencana untuk membuatku lelah, atau apakah ada pengaturan lain di depan. Melihat Kelvin Peng, yang diam dan terus mengejarnya di belakang, pikir Erikin dalam hati. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka sementara, dan pergi melalui segel. Tapi ini adalah jalan terakhir, karena meskipun dia bisa berhasil masuk rapat terbesar dengan cara ini, tapi baik Lela Yuan maupun Devenacu, dia tidak dapat mengurus lagi. Di sekeliling berkabut. Sambil terbang, Erikin berangsur-angsur merasakan perubahan di lingkungan sekitarnya. Hutan pagi kabut ini tampak luas dan tak berbatas, meski terlihat ada pegunungan dan pohon raksasa yang menjulang di mana-mana, namun sebenarnya ada sedikit perbedaan di setiap tempat yang berbeda. Dan kabut di sini tampaknya sedikit lebih tebal daripada tempat lain. Selain itu, kabut di sini bukanlah kabut putih, tetapi mengandung kehijauan khusus di dalamnya. Erikin menajamkan telinganya lagi dan merasakan sekelilingnya. Semuanya sunyi, dan dalam jarak belasan mil yang bisa dia rasakan, bahkan tidak ada suara lalat dan burung, semuanya sangat sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Adegan ini terasa sangat aneh. Dan samar-samar, Erikin juga merasakan bahaya. Jika itu biasanya, dia pasti tidak akan menginjakkan kaki di tempat seperti ini dengan gegabah. Tetapi kabut ini memiliki jangkauan yang sangat luas, dan sekarang karena dia telah menerobos masuk, bahkan jika dia ingin berbelok ke arah lain, Kelvin Peng mereka juga tidak akan memberi jalan untuknya. Jadi, bahkan dengan memaksa diri, Erikin juga hanya bisa terus terbang ke depan, dan sama sekali tidak boleh melambat.
Setelah terbang beberapa saat, warna hijau di sekitar menjadi semakin intens, dan rasa bahaya dalam intuisi Erikin menjadi lebih kuat. Begitu dia menoleh, pupil Erikin menyusut. Di hutan tidak jauh, kehijauan terus mengembun, dan secara bertahap membentuk penampilan bunga. Dia pernah melihat bunga yang dibentuk oleh aura-aura hijau ini, yaitu di tempat lahirnya roh binatang 5 pola itu, dan hal yang dibentuk oleh energi hijau adalah bunga bintang fajar yang penuh dengan energi bintang pagi. Apakah bunga bintang fajar dibentuk begitu santai di tempat ini? Erikin tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah lain. Sejauh yang dia bisa lihat, di bawah lokasi yang tidak rata, ternyata ada 3 atau 4 bunga bintang fajar yang sedang terbentuk. Dan tampaknya setiap bunga tidak lebih lemah dari bunga pelindung roh binatang 5 pola. Ini benar-benar mekar di mana-mana. Sialan, jangan-jangan tempat ini bukan tanah berbahaya, tetapi tanah berkah. Erikin, cepat katakan padaku, aku tidak terkena taktik ilusi atau sedang bermimpi, kan? Ada begitu banyak energi bintang fajar yang begitu dekat di depan, ini benar-benar membuat iblis Fu sedikit pusing. Bersambung.